Dan untuk mengulas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan Kabais TNI yang menyerahkan jabatan buntut dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual, di antaranya yakni anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Oleh Soleh, kemudian kuasa hukum Andri Yunus, aktivis Kontras Erlangga Julio, dan tidak lupa ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais periode 2011-2013. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Baik. Assalamualaikum. Malam, Mbak Waalaikumsalam. Soza. Baik, dan pemirsa kami sampaikan terlebih dahulu termasuk kepada seluruh narasumber. Kami setelah mencoba sebelum dialog ini dimulai untuk menghubungi dan mengundang Kapus Pen TNI ya, Majen TNI Aulia untuk bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Namun ternyata belum ada waktu yang tepat. Nanti kita akan coba di lain kesempatan, tapi tidak mengapa kita akan mulai saja dialognya. Nah, terkait dengan penyerahan jabatan dari Kabais kepada TNI dikembalikan ya ini ya. Saya ingin pandangan dari Mas Julio terlebih dahulu nih. Apakah ada tanggapan tersendiri mungkin dari pihak Anda terkait dengan hal ini, dan kemudian apakah dengan dilakukannya penyerahan jabatan ini, Mas Julio, ini memberikan rasa kepastian bagi pihak Anda bahwa kasus ini akan berlanjut secara transparan, akuntabel, dan juga independen mungkin? Apa pandangannya? Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak Soza pertanyaannya. Kami memperhatikan dengan seksama ya Mbak Soza, konferensi pers yang dilakukan oleh TNI beberapa hari lalu. Dan sebenarnya kalau kami perhatikan itu dicatat dengan detail juga bahwa konferensi pers TNI itu membahas tentang revitalisasi internal TNI. Konferensi pers TNI tidak menyebutkan secara terang mengenai kasus Andri Yunus. Bahkan ketika ditanya oleh jurnalis baru disampaikan oleh Kapus Pen bahwa ada pertanggungjawaban klaim dari Kapus Pen untuk melakukan penyerahan jabatan Kabais. Jadi kami menilai ya Mbak Soza dan rekan-rekan bahwa konferensi pers TNI ini tidak transparan dan tidak menunjukkan dengan terang apa sebenarnya yang terjadi di internal TNI terkait pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban komando terhadap para pelaku. Kami melihat ya dari awal Mbak Soza, kami mendudukkan perkara ini dalam ranah sipil. Ada beberapa faktor, diantaranya kami menemukan ada belasan pelaku dan ada keterlibatan sipil di dalamnya. Selain itu laporan yang berada dalam kasus Andri ini sudah dikonstruksikan dengan pasal-pasal pidana. Yang kami dorong juga dengan pasal-pasal dugaan percobaan pembunuhan berencana. Tidak ada relevansinya dengan KUHP militer misalnya. Karena hal-hal tersebut sudah dengan KUHP sipil, KUHP pidana yang baru berlaku, tentu lebih kompatibel dengan KUHP sipil yang juga baru berlaku, yang disetujui oleh Presiden dan DPR juga baru-baru ini. Jika nantinya diproses misalnya dengan peradilan militer, ini menjadi tidak kompatibel, Mbak. Karena KUHP-nya sudah KUHP sipil, tentu harusnya KUHP-nya KUHP sipil. Dan paling tidak ini bisa dilakukan selain daripada peradilan umum hanya lewat koneksitas alternatif lainnya yang sebenarnya juga kami dorong lebih kepada peradilan umum daripada koneksitas. Jadi seperti itu Mbak Soza. Baik, Anda dari pihak Anda menilai ada ketidaktransparan justru ketika konversi itu disampaikan karena poin mengenai kasus ini baru dijawab ketika sesi doorstop. Kurang lebih seperti itu ya Mas Julio. Nah, saya ingin tanggapan nih dari Pak Soleman. Pak Soleman, Anda kan pernah menjabat sebagai Kabais ya. Anda melihat penyerahan jabatan dalam kasus ini, terus kita kaitkan juga ya dengan bagaimana presiden dalam kasus-kasus serupa sebelum-sebelumnya. Apakah langkah penyerahan jabatan ini, Pak Soleman, ini menjadi suatu hal yang memberikan jaminan sebenarnya keseriusan dari pihak militer, dalam hal ini mungkin pengadilan militer akan menangani kasus ini secara transparan, akuntabel, atau justru sebenarnya ini hanya langkah awal saja? Karena kan kasus seperti ini kita lihat di kasus Munir dan beberapa kasus lainnya hanya berhenti di pelaku lapangan saja, tidak sampai kepada siapa otaknya, siapa dalangnya. Bagaimana Pak Soleman? Oke, begini. Yang pertama tentang pergantian Kabais ya. Ya, pergantiannya ini apakah mengundurkan diri, apakah hasil wanjakti juga kita nggak tahu. Yang jelas dia mengundurkan, tidak menjabat lagi. Nah, dari situ kita bisa lihat sebenarnya selalu bahwa itu adalah resiko tugas kalau memang itu ada penugasan yang gagal. Nah, tapi kalau pertanyaan lanjut, apakah berhenti di situ?
biasanya setelah berhenti itu memudahkan untuk penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Biasanya intern ya, dia bisa mudah untuk diperiksa, bisa mudah dipanggil-panggil, bisa mudah untuk ditanya-tanya. Itu kita melihat dari situ. Tapi untuk kasus ini, saya dari awal saya sudah melihat, awal pertama saya diwawancara sudah bilang, kasus ini kalau mau jelas ada tolok ukur, tidak hanya omong-omong doang. Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya bisa masuk sampai pengadilan. Pertanyaannya pengadilan mana? Nah, kalau kita lihat dulu sekarang dengan hukum acara yang ada. Hukum acara yang ada itu masih mengatur kalau pelaku militer, maka dia ada di pengadilan militer. Sekarang ini unik. Pelaku militer, korbannya sipil. Kalau kita melihat hukum acara yang ada untuk yang namanya koneksitas, itu apabila pelaku militer dan pelaku sipil bersama-sama. Itu koneksitasnya. Ya. Nah, tapi kalau sekarang enggak, makanya saya awal-awal sudah kasih saran. Selesaikan ini dengan koneksitas, walaupun itu adalah pelakunya militer, korbannya sipil. Tetapi setelah saya pelajari lebih jauh, itu juga masih ada halangan. Misalkan terjadi perdebatan antara tim Polri dengan tim POM ya, bukan POM, tentang hukuman pasal yang dilanggar misalkan, itu tidak ada penengah. Dia bisa deadlock. Kenapa? Kalau kita melihat kepada KUHP yang lama, hukum acara KUHP yang lama, itu ada di situ diatur dalam koneksitas, kalau terjadi deadlock, tidak kesependapatan antara Polri dan POM, maka yang mengambil keputusan adalah Jaksa Agung. Sayangnya dalam KUHP yang baru, dalam koneksitasnya Jaksa Agung dibuang. Sehingga kalaupun nanti koneksitas terjadi perdebatan antara TNI dan Polri, POM dan Polri, itu tidak ada penengah. Nah, dari sini saya juga kembali mengusulkan lagi. Untuk itu, buatlah Perpu. Kan Presiden tadi sudah bilang, saya akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya penegakan hukum. Nah, mari kita uji. Ujian pertama dengan apa? Bikin Perpu tentang koneksitas. Di mana di situ? Bahwa koneksitas itu bisa berlaku bagi pelaku militer korban sipil atau pelaku sipil korban militer dengan Jaksa Agung sebagai wasit yang mengambil keputusan apabila terjadi ketidaksepakatan antara POM dan Polri, maka keputusan di tangan Jaksa Agung. Itu dibuat koneksitasnya itu Perpu. Kalau itu tidak ada, percuma omong-omong doang. Itu ukuran saya. Baik, jika Anda mendorong adanya Perpu terkait dengan koneksitas ini, berarti bolanya ini berarti kepada pihak pemerintah ya, keseriusan dari Ya, Presiden. Presiden lah yang membuat Perpu itu adalah Presiden dengan dua kondisi. Satu, situasi yang membahayakan, sekarang kita sedang genting masalah air keras. Yang kedua, belum ada aturan tentang itu. Belum ada aturan. Karena di koneksitas yang lalu itu, yang lama, jaksa ada tapi baru dibuang. Tapi koneksitas yang lama pun itu pelaku dua-dua sipil. Sekarang kan silang. Ya. Pelaku militer, korban sipil. Nah, ini dibuat Perpu koneksitas. Tanpa itu nol, nggak usah bicara. Pak Soleman, sepanjang Anda sebagai anggota TNI, kemudian menjadi Kabais, apakah baru ini Anda melihat dan mengetahui adanya kasus yang silang seperti ini, Pak? Iya, baru kali ini. Baik. Nah, saya ingin kan dulu ada. Munir. Baik, tapi kalau Munir, kalau tidak salah kita tidak sampai mengetahui siapa otaknya, hanya berhenti di pelaku lapangannya saja. Nah, saya ingin ini makanya sekarang kalau tanpa itu juga akan sama nasibnya. Baik. Nah, saya ingin pandangan dari DPR. Kang Oleh, dari pihak Kontras, tadi Mas Julius sudah menekankan tidak ada keyakinan bahwa kasus ini akan dilakukan transparan karena konversi saja hanya membahas lebih intinya mengenai revitalisasi TNI. Kemudian Pak Soleman sebagai mantan Kabais pernah juga mengatakan kasus serupa presidennya tidak sampai kepada akarnya dan perlu adanya
mengujinya itu dengan ada diberlakukan perpu konektivitas. Nah, apakah Anda melihat hal ini juga perlu didorong, Pak Oleh, atau dari DPR mungkin akan membentuk tim khusus? Bagaimana? Saya rasa DPR memandang bahwa sudah jelas daripada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dua hal yang diinginkan oleh Pak Presiden. Pertama, ingin menjadikan hukum sebagai panglima. Dan tidak ada orang yang kebal hukum. Semua warga rakyat Indonesia, apapun itu statusnya, tidak ada yang kebal menghadapi hukum. Yang kedua, tentu Pak Presiden juga ingin bahwasanya ini diselesaikan dengan tuntas. Nah, DPR punya kewajiban untuk mengawasi tata laksana perintah dari Presiden sekaligus perintah dari undang-undang. Sekarang kita lihat dulu kasus ini sampai sejauh mana. Hari ini kita baru mendapatkan bahwa masih tahapan penyelidikan. Ya. TNI sedang melakukan penyelidikan. Apakah TNI mampu menyelidiki sampai pada otak pelakunya? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ini harus sampai tuntas. Bahkan kita juga agak kaget juga bahwa klasifikasi menurut Pak Presiden ini teroris. Kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya rasa DPR memandang beri dulu kesempatan kepada TNI untuk bagaimana menjalankan perintah Pak Presiden. Dan semua pihak, semua elemen bangsa, saya rasa harus mengawal. DPR memandang mau peradilan militer, mau peradilan koneksitas, substansinya adalah transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwasanya Presiden dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa kasus ini harus tuntas setuntas-tuntasnya. Baik. Kang Oleh, memang kita semua berharap kasus ini dapat diselesaikan sampai dengan ke akarnya, dan saya sepakat juga, kita semua di sini sepakat bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, di mata hukum. Tetapi kan hal ini hanya bisa diwujudkan dengan mekanisme yang jelas. Bagaimana implementasinya nanti? Nah, saya akan bahas terkait dengan hal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Berita Satu Utara. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral. Besti Jogja menjadi tempat tujuan wisata favorit akhir tahun ini. Sampai ada yang bilang kalau semua orang lagi ke Jogja. Yang mau ke Jogja nggak usah lah, ke Jogja ngapain sih? Ngapain sih? Masih banyak kota lain. Salah 3, salah 1, salah 2, salah... Ikuti berita viral. Hanya di BTV dan Berita Satu. Semesta berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Saya Mesta, berpesta, semesta berpesta.
ago, Jakarta Globe was part of Investor Daily Now. It's published every Friday in Investor Daily newspaper, sharing stories that introduce Indonesia to the world. Jakarta Globe, bring Indonesia to the world. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ingin ke Mas Julio. Mas Julio, kita semua sepakat bahwa kasus ini harus diselesaikan sampai dengan tuntas dan tidak ada yang kebal dari hadapan hukum. Nah, tetapi Bang Julio, jika Anda melihat ya terkait dengan kasus ini awalnya ditangani pihak kepolisian, terus sekarang ada di TNI. Nah, apakah sepanjang kasus ini ditangani oleh pihak TNI, dari tim Anda sendiri pernah mendapatkan penjelasan yang lebih detail dibandingkan dengan apa yang disampaikan kepada publik? Kemudian bagaimana kelanjutan yang ada sepanjang pengetahuan tim Anda juga ya tentang kasus ini dan juga semua barang bukti yang ada di pihak kepolisian? Apakah ini sudah diberikan juga kepada pihak TNI atau justru sebenarnya menjadi ada kebingungan tersendiri? Bagaimana ini kasusnya akan keberlanjutan untuk kepastian bagi pihak Andre Yunus? Ya, jadi dari awal belum ada Mbak penjelasan yang detail atau transparan dari pihak TNI terkait penyelidikan yang mereka lakukan. Kami hanya menerima lewat konferensi pers TNI yang sudah dilakukan 2 kali, yang itu pun isinya juga belum begitu jelas. Dan juga memang dari pihak Puspom TNI berusaha untuk mendatangi RSCM dan melakukan pemeriksaan terhadap Andre Yunus. Tapi seperti kami sampaikan ke berbagai pihak, termasuk penyidik dari Polri dan berbagai pejabat publik, bahwa Andre Yunus saat ini masih dalam kondisi pemulihan, tidak bisa ditemui, termasuk juga oleh kami. Itu pertama. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa dari konstruksi penyidikan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang ada di ranah sipil, saat ini kondisinya sudah penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Jadi tim dari Polri sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan. Artinya, dalam konstruksi hukum acara pidana, ini sudah selangkah lebih maju daripada institusi TNI. Nah, ini yang sepertinya tidak begitu jelas dan belum sanggup untuk diselesaikan dengan baik, mekanisme hukumnya belum begitu baik, sehingga ada 2 institusi yang secara bersamaan berusaha untuk menginvestigasi satu fakta yang sama. Ini berbahaya, Mbak Soza. Karena kalau memang dari tim Polri dan aparat penegak hukum sipil sudah melakukan penyidikan, untuk apa lagi ada penyelidikan dari institusi yang berbeda, padahal atas satu fakta yang sama. Lain lagi yang ingin saya tambahkan, pelakunya itu tidak hanya militer, tidak hanya 4 orang, tapi temuan kami, investigasi independen yang kami lakukan, ada belasan orang. Ini operasi besar dan ada tim besar yang berada di belakang ini semua. Makanya kami juga mendorong sejak awal agar ada tim investigasi independen yang dibentuk oleh pemerintah, yang berada di dalamnya perwakilan unsur masyarakat sipil dan kuasa hukum. Tentu saja ini semua lebih baik dan lebih tepat menggunakan konstruksi sipil dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tadi karena ketertinggalan TNI yang masih penyelidikan dan barang bukti memang dalam konstruksi pidana terpadu di kepolisian, dan juga ini sudah selangkah lebih maju, sudah penyidikan. Baik. Ya, lain juga kami ingin menyampaikan ya Mbak Soza, mengenai penyerahan jabatan KBIS TNI ini, saya mengutip misalnya di pasal 34 ayat 2 Perpres 66 2019 tentang susunan organisasi TNI, BAIS TNI itu dipimpin oleh Kepala BAIS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu dicari dan ditelusuri lebih lanjut. Karena jelas dari perundang-undangan yang berlaku, pertanggungjawaban itu kepada Panglima dan dikoordinasikan melalui Kasum TNI. Ini juga perlu ditelusuri dari segi pertanggungjawaban komando dan perspektif hak asasi tentang struktur komando militer, serta bagaimana dari sudut pandang hukum acara pidana dan hukum pidana mengenai penyertaan. Dalam pasal 20 Undang-Undang Pidana misalnya, KUHP yang baru, diatur tentang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan. Dari pasal 21 KUHP yang baru diatur tentang pembantu pelaku. Baik. Jadi dari 2 pendekatan tadi, struktur komando dan pendekatan pidana, masih banyak sekali PR yang perlu dilakukan mengenai pertanggungjawaban dari berbagai pejabat yang terlibat. Seperti itu, Mbak.
Baik. Nah, saya sebelum masuk kepada struktur pertanggungjawaban komando, Mas Julio, saya ingin konfirmasi lagi. Kan kalau kita lihat ya terkait dengan jumlah tersangka yang ditemukan dari polisi ataupun dari TNI ini sepertinya berbeda. Kalau versi polisi kami mencatat ada 2 orang, inisialnya BHC dan MAK. Kemudian kalau dari pihak TNI, NDP, SL, BWH, dan ES. Nah, pertanyaannya, Mas Julio, Anda kan mengatakan investigasi independen yang tim Anda lakukan ada 11. Nah, apakah 11 orang belasan orang yang ditemukan oleh tim Anda ini termasuk mereka-mereka yang ditemukan oleh baik polisi ataupun dari TNI atau justru berbeda? Iya, kami belum sampai kepada identitas detail Mbak Soza karena tentu saja kami masyarakat sipil dengan segala keterbatasan. Tapi bisa saja Mbak Soza, jangan-jangan dari 4 orang yang disebut Polri dan 2 orang yang disebut TNI memang semuanya jangan-jangan terlibat. Jadi total 6 orang misalnya. Atau 5 orang karena ada dugaan 1 inisial itu sebenarnya orang yang sama. Jadi ini yang belum jelas sebenarnya. Kejadian Andri Yunus itu 12 Maret malam, Mbak Soza. 13 Maret dan 14 Maret semua titik CCTV ada ratusan itu sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik. Tapi sekarang sudah tanggal 26 Maret. Sudah konferensi pers berkali-kali, sudah banyak inisial yang dikeluarkan, sudah banyak barang bukti yang dikumpulkan. Belum juga ada kelanjutan yang signifikan dari kasus ini. Sementara kami sudah menemukan ada belasan pelaku yang terlibat dan tidak hanya militer, tapi juga ada keterlibatan sipil di dalamnya. Jadi hal-hal seperti ini kami menyampaikan kepada institusi manapun, penegak hukum maupun TNI itu sendiri, ini suatu keterlambatan dan ketidakjelasan dari proses penegakan hukum. Baik. Nah, kembali kepada terkait dengan komando yang sempat disinggung oleh Mas Julio ya. Saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, apakah Anda melihat ini juga penting untuk ditelusuri dari sisi pertanggungjawaban komandonya? Karena kan tadi disinggung Kabais ini bertanggung jawab kepada Panglima langsung dan juga bagaimana ketika melihat ya mekanisme di dalam TNI ini kan ada sistem komando. Nah, 4 orang yang disebutkan sebagai pelaku atau tersangka dalam kasus ini mereka ada juga yang perwira. Nah, apakah hanya bisa dikatakan mereka yang perwira sebagai kapten ataupun juga sebagai letnan ini adalah otaknya atau sebenarnya justru bisa ditarik lebih jauh lagi nih Pak Soleman? Pak Soleman, izin audionya belum bisa kami dengar, mohon dipastikan telah terbuka. Ya, itu kan bertanggung jawab komando. Jadi Kabais bertanggung jawab kepada Panglima. Kalau dia mundur tentunya kenapa kamu mundur? Ya ditanya. Ada apa kamu mundur? Nah, semua ini tidak akan selesai hanya karena kita bicara-bicara di televisi seperti ini. Ya akan selesai kalau dia dibawa ke ruang pengadilan. Nah, ruang pengadilan sudah dilihat kata Pak Erlangga tadi. Apa? Antara polisi dan militer sudah ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini seperti bisa dari awal sudah bilang, ini hanya bisa diselesaikan lewat apa? Koneksitas. Itu ada hukum acaranya, namun itu masih cacat. Koneksitas itu perbuatan dua-dua militer dan sipil. Yang ini sekarang yang berbuat itu militer, korbannya sipil. Jadi polisi itu sudah benar. Dengan hukum acara sekarang polisi sudah serahkan kepada militer, udah selesai. Nah kalau lebih lanjut makanya saya bilang kalau mau dilanjut berlakukan itu koneksitas. Tapi koneksitas sekarang tidak akan bisa jalan yang ada. Yang yang baru ini, KUHP yang baru, KUHP yang baru, harus dibuat perpu koneksitas yang baru. Baru nanti jawaban Pak Julio tadi, apa perbedaan antara militer dan Polri ini, itu bisa connect. Ya. Jadi walaupun ada TGPF segala macam, ujungnya nanti kan akan ketemu dengan penyidik. Penyidik siapa? KUHP sekarang penyidiknya TNI, Polri, TNI, tidak ada Polri. Makanya saya dari awal bilang, jadikanlah koneksitas. Nah, begitu. Baik, memang kasus ini akan ada hasilnya jika pindah ke ruang apa yang kita bicarakan, diskusikan, diimplementasikan dalam ruang pengadilan. Tetapi mungkin bentuk kita memberikan atensi dengan kita memberikan concern bagaimana seharusnya kasus ini ditangani. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Soleman, jika ternyata memang TNI menjadi pelaku dalam tindakan yang kita bisa anggap ya ini sudah sistematis, terencana, bahkan tadi Mas Julio juga mengatakan ini sudah direncanakan secara matang ya dan masuk dalam unsur
unsur dugaan percobaan pembunuhan karena air keras itu menyerang bagian wajah. Nah, pertanyaannya Pak Soleman, apakah Anda melihat ini benar-benar mencoreng citra dari TNI dan pelakunya, di mana ini merupakan anggota TNI yang seharusnya menjadikan contoh teladan, dihukum lebih berat dibandingkan jika pelakunya sipil atau bagaimana? Ya itu pertanyaan yang bodoh sekali, Mbak. Sudah pastilah rusak itu namanya TNI itu. Saya kira itu tidak usah dipertanyakan lagi. Yang sekarang itu bagaimana menyelesaikan. Presiden kan sudah bilang. Kalau Presiden sudah bilang menyelesaikan, mari kita selesaikan. Nah untuk selesaikan ini, tolok ukurnya apa? Buat perpu. Kalau nggak ada perpu, percuma kita ngomong di sini. Hanya begini-begini, nggak ada selesainya, Mbak. Percuma. Iya. Memang kita harus dorong Pak terkait dengan perpu ini. Tetapi mungkin yang paling tepat juga untuk teriak mengenai perpu ini adalah Kang Oleh nih. Kang Oleh, bagaimana DPR memastikan bahwa terkait dengan kasus ini tidak hanya menjadi suatu hal yang menggantung begitu saja pingpong antara dua lembaga nih, Kang Oleh. Apakah Anda juga akan dari DPR akan melakukan mungkin intervensi dengan mendorong perpu ini atau seperti apa? Pada prinsipnya DPR pasti akan mendorong bagaimana agar hukum beracara terhadap kasus ini secara transparan. Tentu semua pihak juga menginginkan bahwa carilah sebuah formulasi beracara yang betul-betul dapat diyakini atas ketransparannya itu. Dan semua juga sudah tahu bahwa ya kalau pengadilan koneksivitas ini bisa diselenggarakan, namun ada kekosongan hukum, payung hukum, saya rasa tidak ada salahnya kalau misalkan dikeluarkan Perpu. Nah oleh sebab itu, kekosongan hukum ini ya karena ini Perpu ya dari pemerintah kan, kita bisa menyetujui hal itu. Ya. Artinya apa? DPR tentunya akan mendorong dan mendukung 100% apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Dan tentunya kita, baik semua pihak tentunya, harus mengawal ini. Dan tidak bisa, apalagi kalau misalkan hari ini berkembang bahwasanya ada perbedaan pendapat dari polisi dengan TNI misalkan hari ini. Kemudian dari independen juga beda datanya. Lalu bagaimana mempersatukannya? DPR juga akan mendorong bagaimana juga ini juga harus dilakukan sebuah tim independensi. Agar apa? Agar bisa memenuhi rasa keadilan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Nah itu Pak. Jadi pada prinsipnya DPR akan terus mengawal bahwa amanat undang-undang bahwa hukum harusnya di Panglima, kemudian tidak ada kebal hukum, dan kita kawal pelaksanaan itu sendiri. Kang Oleh. Soal kekosongan hukum, DPR akan mendorong apa yang harus dilengkapi. Baik, Kang Oleh Komisi 3 saat kami wawancara beberapa waktu lalu mengatakan masih menunggu ya, tapi habis Lebaran akan ditindaklanjuti lagi, diupdate lagi. Nah, pertanyaannya kan sekarang sudah selesai Lebaran nih, apakah dari Komisi 1 sejak kasus ini mulai ditangani oleh pihak TNI akan memanggil nih pihak TNI juga untuk digali keterangannya dalam kasus ini sebagai langkah konkret, tidak hanya dalam artian mengawal, mendukung apa yang menjadi sikap pemerintah, tetapi juga benar-benar masuk dalam fungsi pengawasannya? Setiap ada kasus, setiap ada hal yang krusial yang berhubungan dengan khalayak masyarakat, tentu DPR selalu responsif. Bagaimana memperjelas dan meminta pertanggungjawaban dan bahkan meminta solusi. Dan tentunya itu juga sudah teragendakan. Dan di dalam rapat juga nanti akan secara otomatis terbahas. Dan tentu DPR akan bisa memastikan bagaimana kejelasan terkait kasus ini. Dan itu DPR selalu setiap masa sidang selalu ada rapat RDP dengan para mitra. Baik.
Baik, kami akan nantikan kapan rapat ini akan berlangsung ya. Diharapkan juga ini rapatnya terbuka ya, tidak tertutup sehingga publik juga bisa memantau bagaimana diskusi yang terjadi dalam rapat tersebut. Nah, kemudian Bang Julio, sampai dengan saat ini kami mencatat bahwa dari tim Anda terus mendorong agar dibentuk tim yang independen menangani kasus ini. Nah, apakah semakin ke sini sudah ada respon mungkin dari pihak-pihak terkait akan arahnya ini akan dibentuk tim independen atau tidak? Dan kemudian juga Bang Julio, bagaimana terkait dengan langkah selanjutnya yang akan menjadi prioritas dalam kasus ini dari tim Anda? Ya, terima kasih Mbak Soza. Sampai saat ini belum ada tanggapan yang serius mengenai dorongan kami tentang tim investigasi independen. Lalu kami ingin juga sampaikan mengenai koneksitas di pasal 170 ayat 3 KUHP yang baru, penyidikan perkara pidana dilakukan bersama-sama penyidik dan polisi militer TNI. Jadi jangan sampai juga kalaupun harus dilakukan koneksitas hanya dilakukan oleh POM TNI. Karena berbagai faktor, kita bicara dua hal. Satu, dasar hukum, dua, presiden. Dari segi dasar hukum dan proses peradilan pidana yang terjadi di ranah sipil itu sudah terjadi penyidikan. Sementara TNI masih penyelidikan. Dan dari presiden yang terjadi, misalnya kita mengutip kasus Tim Mawar, Mbak Soza. Tim Mawar itu sudah jelas belasan anggota TNI berhenti di dalam Tim Mawar itu sendiri. Pertanggungjawaban komando dan pidananya sampai hari ini tidak kunjung terjadi. Dan mengenai presiden misalnya didatanginya KPK oleh Puspom. Ini kan hal-hal yang sebenarnya kita tidak ingin lihat lagi ke depannya. Jadi ke depannya kami mendorong tim investigasi independen dan peradilan umum di ranah sipil. Karena dari presiden dan dasar hukum dan berbagai sistem peradilan pidana terpadu yang ada di Indonesia, kalau diserahkan ke TNI dan kalau dilanjutkan dengan peradilan militer, ini terancam terjadi dengan tertutup dan tidak menyentuh sampai dengan pertanggungjawaban komando maupun pertanggungjawaban pidana, Mbak Soza. Baik. Hal-hal ke depan yang ingin kami lakukan tentu saja kami terus mendorong penyidikan perkara ini dan kami mendesak tetap terbentuknya tim investigasi independen dan dilakukan penyidikan dan proses penegakan hukum di peradilan umum, serta kami akan mengungkap, Mbak Soza, berbagai temuan fakta-fakta yang telah kami lakukan mengenai belasan pelaku tadi dan berbagai perkembangan bukti yang terbaru. Terima kasih. Baik. Penegasan kembali Mas Julio, jadi dari tim Anda lebih merasa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan umum ya, peradilan sipil tidak, bahkan untuk konektivitas juga Anda rasa ini belum tepat karena untuk menjamin transparansinya, begitu? Ya, sepakat, betul Mas Soza. Baik. Kita akan nantikan ya pemirsa serta para narasumber bagaimana kelanjutannya bolanya terkait dengan kasus ini akan seperti apa. Dan juga tentu kita akan mengawal terkait dengan apakah kasus ini akan sampai kepada otaknya atau siapa dalang yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik seluruh narasumber. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Dan kami sampaikan kembali dialog ini di awal kami juga telah mencoba untuk menghubungi Kapus Pen TNI, namun sayang sekali waktunya belum disediakan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.